Selamat pagi, Mbah. Selamat pagi, Mbak. Ya, kita tahu, Mbah, dalam kehidupan berumah tangga, utamanya pasti ada permasalahan-permasalahan yang seperti halnya hilir mudik. Jika kita telusuri lebih dalam, sebenarnya bukan hanya kehidupan berumah tangga saja, bahkan setiap manusia sejak lahir, mereka pasti memiliki permasalahan sendiri-sendiri. Kita akan membicarakan terkait dengan kehidupan berumah tangga, Mbah, yang dari dulu hingga sekarang masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul. Bahkan sampai kian ini yang namanya tingkat perceraian itu semakin meningkat. Dengan demikian, Mbah, yang mau saya tanyakan adalah apakah kira-kira permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga ini kedepannya akan semakin marak, semakin banyak, ataukah mungkin semakin berkurang seperti halnya juga tingkat perceraian, Mbak? Apakah ini bisa berkurang atau semakin hari akan semakin bertambah? Pendapatnya dengan bagaimana? Karena banyaknya intrik atau permasalahan di dalam sebuah keluarga, tentu dikarenakan berbagai segi faktor yang banyak sekali, terutama keberadaan tentang perekonomian. Sehingga tidak hanya di dalam satu keluarga saja, bahkan di dalam negara atau di kancah luar negeri pun, bahwa ekonomi merupakan hambatan-hambatan untuk menyejahterakan masing-masing keluarga, masing-masing negara. Sehingga di dalam keluarga, di dalam negara atau mancanegara selalu bersaing dalam bidang ekonomi dan selalu mendapatkan permasalahan baik kecil ataupun besar. Utamanya kita akan bicara ekonomi, bahwa kita di hari ini pun belum bisa merasakan kenyamanan di dalam kita mendapatkan rezeki atau keuangan yang begitu mudah. Memang kita tahu bahwa perkembangan zaman semakin meningkat. Kita bisa melihat perkembangan pembangunan, perkembangan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tentu kita bisa merasakan ketingkatan. Namun yang namanya pemerataan daripada ekonomi kita selalu bisa melihat di dalam penderitaan rakyat kecil, yang mana kian ini banyak sekali rakyat yang terlunta-lunta mereka mencari pekerjaan sulit. Bahkan kita melihat bahwa setiap ada lowongan pekerjaan, misalkan di dalam sebuah perusahaan itu hanya membutuhkan sekitar 1.000 orang, namun yang daftar lebih daripada 100.000, sehingga berlipat-lipat pengangguran setiap tahunnya. Maka dari itu kita lihat dari skop kecil saja di dalam rumah tangga, rata-rata kebanyakan dipermasalahkan karena ekonomi. Kita bisa meriset, bisa melihat berbagai permasalahan yang kita ketahui, bahwa setiap permasalahan yang kita bisa melihat dari saudara kita, teman kita, yang mereka memiliki sebuah permasalahan atau intrik besar, hampir sekitar 80% karena hanya ekonomi, Mbak. Sehingga kesimpulannya, semakin zaman ini meningkat, maka semakin banyaknya penduduk, semakin banyaknya bayi yang lahir, sehingga jumlah penduduk yang semakin banyak, maka permasalahan pun akan banyak juga. Sehingga tidak ada habis-habisnya tentang permasalahan-permasalahan baik keluarga atau negara. Sehingga prediksi saya, semakin banyak permasalahan, maka jelas-jelas perceraian atau permasalahan di dalam keluarga semakin meningkat. Kita belum bisa menemukan bagaimana caranya agar di dalam rumah tangga itu bisa terkendali, aman, sehingga tidak ada kejahatan di dalam rumah tangga, atau apabila per tahunnya bisa mengurang daripada perceraian atau dalam intrik keluarga. Sehingga kita bisa melihat di keamanan saja di dalam negara kita, bahwa permasalahan 1, 2, 3 belum selesai tambah 4, 4 belum selesai tambah 5, 5 belum selesai tambah 6 hingga 10, hingga beratus-ratus permasalahan negara ini pun belum ada penyelesaian. Sehingga hampir saja tertindas, kemudian hampir saja kita lihat semakin permasalahan hilang, dan disinilah letaknya bahwa dunia ini memang selalu ada masalah. Namun dengan demikian tetapnya kita hanya landasan satu saja, terima ing pandum, sabar, dan kita berhati-hati dalam kita menjalankan apapun yang diberikan Tuhan, baik berupa apapun, kita selalu menyukuri dan kita selalu nedon rimo, artinya
kita diberikan apapun oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu sabar dan kita selalu menerima, kita selalu syukur dan tafakur. Dengan cara syukur dan tafakur itulah kita akan bisa meredamkan hati kita apabila kita punya masalah. Kita kembali kepada apa yang dipertanyakan Mbak Lul, bahwa apakah semakin zamannya meningkat atau naik, atau tahunnya menaik, atau zamannya berlaju kencang, maka apakah permasalahan di dalam keluarga, masalah di dalam negara pun akan semakin hilang atau semakin menipis? Kita ramalkan saja atau kita prediksi saja, semakin zaman ini meningkat, semakin zaman ini maju, semakin banyaknya orang, maka akan tercipta permasalahan, akan tercipta sebab pengangguran, sehingga belum lagi adanya kejahatan perang misalkan di dalam negara kita atau di dalam dunia ini, ada perang dunia yang ketiga, maka yang jelas negara ini akan hancur-hancuran. Tentu peradaban manusia akan hancur, di samping itu pembangunan yang bersusah payah dibangun beratus-ratus tahun akan hancur seketika. Dengan inilah permasalahan kita tidak bisa menggambarkan bahwa maju ke depannya nanti akan kita semakin ringan, semakin makmur, semakin bahagia. Kita juga sulit untuk menggapai karena kita bisa melihat dari kacamata di media saja bahwa permasalahan satu ke masalah yang lain tidak ada habis-habisnya. Namun dengan demikian tentu kita berdasar kepada Tuhan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang lurus, memberikan kedamaian kepada hamba-hambanya, hingga apabila terjadi perang ketiga akan digagalkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ada permasalahan inti di dalam rumah tangga atau negara, selalu akan ditepas oleh Tuhan, sehingga rakyat atau kalau dasih atau masyarakat baik di Indonesia atau di mancanegara akan bisa merasakan kenikmatan bahwa orang hidup ini harus disyukuri, harus dinikmati. Itu yang paling penting. Iya teman-teman, jadi itulah tanggapan dari Mbah Kendel Jabamontro. Kesimpulannya memang setiap orang yang hidup, bahkan setiap makhluk hidup pasti memiliki permasalahan masing-masing. Jadi semoga kita selalu bisa melewati setiap permasalahan atau ujian dari Tuhan, sehingga kita selalu diberikan atau ditunjukkan jalan yang baik, jalan yang benar, supaya kita tidak salah jalan dan kita tidak hidup lebih sengsara lagi. Mungkin ada tambahan yang lain, Mbah? Semua permasalahan dikarenakan karena kita punya sifat-sifat kejahatan. Apabila seandainya kata kita atau kita semua ini bisa menghilangkan kejahatan, maka kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita akan hilang, maka kita menjadi orang yang baik. Andai kata di dalam kehidupan ini, di dalam keluarga atau seluruh dunia menjadikan orang-orang yang baik, maka Tuhan akan memberkati segala sesuatunya, dan inilah bisa dikatakan bahwa kemakmuran akan datang. Namun apabila kita menaruh atau menyimpan kejahatan kepada siapapun, maka permasalahan tidak ada habisnya. Justru Tuhan akan memberikan hukuman kepada kita. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua teman-teman. Selamat menjalankan aktivitas pada hari ini. Selamat pagi.